Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang UTS kewirausahaan, yaitu tentang SWOT analis. Pertama, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Torik Zaidan Harkandika dengan NIM 3411181121. Dan selanjutnya ada rekan saya Sultan Atalah dengan NIM 3411191135. Dan yang terakhir yaitu Aulia Rahmawati 3411181019. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sultan Atalah. Apa itu SWOT analysis? SWOT analysis adalah metode yang akan membantu pemilik bisnis untuk merencanakan strategi bisnis berdasarkan beberapa komponen yang ada, sehingga nantinya dapat diambil keputusan yang tepat. Komponen SWOT. Komponen SWOT yaitu terdiri dari strengths, weakness, opportunity, dan strength. Strengths yaitu kekuatan atau kelebihan dalam bisnis. Weakness yaitu kelemahan dan penghambat dalam bisnis. Opportunities, peluang yang muncul dari luar bisnis dan perusahaan. Threats adalah ancaman dan resiko bagi bisnis dan perusahaan. Manfaat SWOT analis. Pada dasarnya, 4 komponen utama tersebut bisa berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan strategi misi hingga mencapai tujuan visi bisnis. Dengan kata lain, manfaat analisis SWOT adalah untuk membantu Anda melakukan perencanaan prospek bisnis secara terstruktur dengan mengetahui hal-hal di samping. Ada 4 poin, yaitu bagaimana cara agar kekuatan atau strength dapat menghasilkan keuntungan melalui peluang atau opportunities. Poin kedua, bagaimana strategi mengatasi kelemahan atau weakness yang beresiko mencegah keuntungan. Poin ketiga, bagaimana cara agar kekuatan atau strength bisnis mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Langkah terakhir atau poin terakhir, langkah yang harus dilakukan untuk mengendalikan kelemahan weakness yang beresiko menimbulkan ancaman atau threat. Selanjutnya, Faktor SWOT analisis ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, faktor internal. Faktor internal adalah SWOT analis mencakup dari strength dan weakness yang diperoleh dari bagian internal perusahaan yang biasanya berkaitan dengan sumber daya dan pengalaman yang ada, seperti sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, produksi, dan sebagainya. Selanjutnya ada eksternal. Faktor eksternal dalam SWOT analis mencakup dari opportunity dan threat yang diperoleh dari pihak eksternal. Faktor eksternal biasanya seperti demografi, tren ekonomi, tren pasar, pendanaan pihak luar, hubungan kerjasama, dan politik. selanjutnya, cara membuat SWOT analisis ada 3, yaitu yang pertama stakeholder, question, dan evaluate. Dari stakeholder ada 2 poin, yaitu yang pertama, kumpulkan semua stakeholder yang terlibat. Poin selanjutnya, minta mereka memberikan tanggapan. Yang kedua yaitu question, buat list pertanyaan tentang SWOT analisis. Yang terakhir, evaluate, mempunyai 2 poin, yaitu kumpulkan semua jawaban dan tanggapan yang ada, lakukan evaluasi terhadap data dan kelompokkan setiap poin. Selanjutnya, Contoh pertanyaan tentang SWOT analysis. Dari strength, yang pertama, apa keunggulan bisnis Anda dibandingkan dengan saingan Anda? Kemudian, aset apa yang Anda dan tim miliki? Adakah proses bisnis yang berhasil dan proses bisnis apa yang berhasil? Yang kedua dari poin weakness, pertanyaan pertama yaitu adakah celah di tim Anda? Pertanyaan kedua, strategi apa yang harus diperbaiki? Pertanyaan ketiga, hal apa saja yang dibutuhkan agar bisnis Anda lebih kompetitif? Dan yang keempat, apakah jabatan Anda dapat menunjang kesuksesan bisnis ini? Yang ketiga dari poin opportunities, pertanyaan pertama yaitu, apakah industri bisnis Anda sekarang sedang berkembang? Yang kedua, adakah sebuah tren yang mendorong konsumen untuk membeli produk Anda?
Yang ketiga, adakah event bisnis yang dapat mengembangkan bisnis Anda? Yang keempat, apakah perubahan peraturan bisnis mempengaruhi bisnis Anda secara positif? Yang keempat dari poin trades, yang pertama yaitu, adakah pesaing yang berpotensi memasuki pasar Anda? Yang kedua, apakah pemasok akan selalu menyediakan bahan baku dengan harga yang cocok dan stabil? Yang keempat, yang ketiga, apakah ada perubahan masyarakat yang berpengaruh negatif terhadap bisnis Anda? Yang keempat, apakah ada tren yang mengancam bisnis Anda? Selanjutnya, business overview yang kita ambil adalah analisis SWOT pada perusahaan Lazada. Next. Profil perusahaan. Lazada Indonesia sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor servis jual beli online dan retail e-commerce. Perusahaan ini tawarkan beragam jenis tipe produk dimulai dari elektronik, buku, mainan anak, dan peralatan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, perlengkapan rumah tangga, dan peralatan traveling dan olahraga. Selanjutnya, Taktik dan strategi yang digunakan oleh perusahaan Lazada. Yang pertama yaitu menyediakan produk premium dengan 8 kelompok, mempunyai servis cepat dengan pengantar profesional, transaksi bisnis cepat, murah, dan gampang, mekanisme kerja mereka profesional dan memiliki kerjasama tim yang baik. Kemudian, tim Lazada merupakan orang-orang terbaik dari berbagai sekolah tinggi yang ada. Selanjutnya yang terakhir, website Lazada memiliki SEO yang baik. Kekurangan website. Karena gampang digerakkan, karena itu jadi beberapa gampang untuk siap untuk melakukan dan kompetisi dengan promo iklan produk dan jasa yang sama, sehingga memunculkan pesaing yang tinggi. Kekurangan yang pertama, benar-benar risiko terjadi penipuan. Barang tidak dapat digenggam langsung. Terkadang barang itu tidak sesuai yang kita harapkan atau lain yang diperlihatkan. Lamanya waktu pengangkutan. Mekanisme pembayaran yang masih tetap sedikit sulit. Kurangnya amannya transaksi bisnis online. Barang tidak dapat digenggam langsung, sehingga muncul kekhawatiran konsumen setia pada kualitas barang dan penipuan. Tidak dapat mencapai beberapa daerah penjuru Indonesia yang belum memiliki koneksi internet yang bagus. Batasan pembayaran yang saling singkat. Cuman memiliki 2 buah gudang di Pulau Jawa, sehingga waktu pengangkutan jadi lama bila melewati pulau. Kekuatan atau strength. Ketetapan daerah. Bila di wilayah Jabodetabek dan pembelian di atas 100.000, maka bebas dari ongkos kirim. Tapi jika di luar Jabodetabek, karena itu masuk ke daerah 2 dan 3, di daerah 2 pengiriman akan gratis jika pembelian di atas 90.000 dan berat barang kurang dari 6 kilo. Dan untuk daerah 3, semuanya dikenai ongkos pengangkutan. Banyak produk yang ada, benar-benar gampang diketemukan di mesin pencari. Situs benar-benar responsif, pemakainya friendly, menarik, dan ruang untuk iklan tersusun rapi. Transaksi bisnis di antara konsumen dan penjual dilaksanakan dengan cepat, murah, dan gampang. Kemudian bebas biaya kirim. di sini ada peluang atau opportunities-nya. Usaha online ini mempunyai kesempatan yang sangatlah baik karena usaha ini dapat dilaksanakan oleh siapa, dimanapun, serta kapanpun. Apalagi untuk beberapa orang yang tidak mau banyak meninggalkan keluarganya cuman untuk bekerja di luar rumah. Ada beberapa poin di sini yang akan saya sebutkan. Yang pertama, jadi hebat web yang kerap didatangi oleh warga Indonesia. Selanjutnya, pengunjung dari Lazada ialah beberapa konsumen setia. Rata-rata saat yang dihabiskan pengunjung untuk berkunjung web ini ialah sekitar 7 menit. Benar-benar SEO, Search Engine Optimization,
yang lumayan tinggi. Bahkan juga bukan mustahil Lazada akan sekeras Amazon. Poin selanjutnya, makin bertambahnya piranti mobile, selanjutnya ongkos koneksi internet makin murah, makin bertambahnya jumlah pemakai internet, makin mengembangnya situs media sosial atau sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain, perkembangan warga kelas menengah makin besar, dan yang terakhir pemakai website makin banyak. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman yang pertama yaitu makin banyak kompetitor yang menyediakan servis yang serupa. Kemudian dapat timbulnya penipuan, kecemasan, adanya pembuatan website palsu, tingginya kompetisi harga, kualitas, dan kompetisi ini dilakukan secara global. Tidak ada agunan jika transaksi bisnis e-commerce terlepas dari usaha ataupun penghancuran data, dan pasti berpengaruh pada berkembangnya kegiatan ekonomi. Pemerintah akan berlakukan pajak online yang akan menjamin barang customer. Ada beberapa pihak yang mungkin melakukan plagiat pemakaian e-commerce dari sisi wujud, pengembangan, ataupun langkah menjualnya. Ada faksi yang membuat website palsu, kompetisi e-commerce di dunia global, banyaknya penipuan cyber ataupun cybercrime yang mengatasdirikan nama Lazada, dan yang terakhir, banyaknya kasus perampokan data konsumen setia yang banyak terjadi di jagat maya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan untuk rekan-rekan saya juga, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian dan pengambilan informasi. Mohon maaf. Terima kasih dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.